A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai strategi menentukan harga jual dan mengelola keuangan usaha sederhana. Nah, materi ini tuh penting untuk teman-teman yang ingin mulai coba berjualan ataupun teman-teman yang sudah pernah coba berjualan. Dan juga dari sini kita akan belajar bagaimana cara menentukan harga jual yang tepat dan juga mengelola keuangan usaha, dan yang dimana hal itu tuh dapat bermanfaat untuk usaha kita dapat berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua. Pernahkah kalian mengalami pengen mulai jualan tapi bingung gimana menentukan harga jualnya? Lalu juga kalian juga takut harga jualnya itu terlalu mahal sehingga nggak laku. Yang terakhir, kalian tuh ngerasa uang hasil jualan itu sering kecampur sama uang pribadi. Pernah nggak kalian ngerasain kayak gitu, teman-teman? Nah, berarti teman-teman semua pernah kan ngalamin hal-hal yang udah aku sebutin tadi. Memang masalah-masalah ini tuh cukup sering dialami oleh teman-teman yang masih pemula dalam membuka usaha. Nah, aku mau nanya lagi yang terakhir nih. Menurut kalian, apa tantangan terbesar saat memulai usaha? Ada yang mau jawab? Aku takut rugi. Oke, baik, terima kasih jawabannya Keisha. Tadi kendala kamu itu takut rugi ya. Nah, nanti kendala yang kamu sebutkan ini akan kita bahas di materi kali ini. Boleh slide selanjutnya? Oke, kenapa sih materi hari ini kita penting? Karena banyak usaha kecil itu mengalami kesulitan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena yang pertama, harga jual ditentukan tanpa perhitungan. Nah, yang kedua, keuntungan tidak diketahui dengan jelas. Dan yang ketiga, modal usaha bercampur dengan usaha pribadi. Nah, dalam menentukan harga jual terdapat kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, hanya mengikuti harga pesaing. Lalu yang kedua, tidak menghitung seluruh biaya. Yang ketiga, menentukan harga terlalu murah agar cepat laku. Dan yang terakhir, ada tidak memperhitungkan keuntungan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya sih ada apa saja yang termasuk modal. Nah, contohnya itu di usaha minuman. Komponen itu ada bahan baku, ada kemasan, ada listrik, dan juga es batu serta transportasi. Nah, untuk di apa saja tersebut itu jangan hanya menghitung bahan utama, tapi juga biaya kecil juga termasuk modal usaha. Oke, dari hasil video kesimpulannya ini, Pak Troy tuh bilang kalau misalkan dalam menentukan harga jual, kita tuh harus menyesuaikan dengan harga jual di sekitaran kita. Kan misalnya pasti di rumah kita tuh pasti ada warung kan, selain warung kita. Nah, makanya itu kita harus menyesuaikan juga. Selain itu juga kita tuh harus menghitungkan modal terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Karena tadi teman-teman udah nonton videonya dari Pak Taryono dalam video itu memberikan tips tentang menentukan harga jual dan mengelola keuangan. Dalam menentukan harga jual, kita itu sebagai wirausaha harus sesuaikan dengan lingkungan usaha. Yang kedua, perhatikan harga pasar, dan yang ketiga, menghitung modal terlebih dahulu. Mengapa teman-teman harus menyesuaikan dengan lingkungan usaha kita? Karena misalnya kita berjualan di pasar, pasti banyak banget pesaingnya, dan teman-teman juga harus tahu harga pasarannya itu berapa. Jangan sampai kita menjual lebih mahal daripada pesaing-pesaing kita. Lalu dalam mengelola keuangan itu, tips dari Pak Taryono yang pertama ada memisahkan uang usaha dengan uang pribadi.
Yang kedua, menyiapkan modal cadangan. Dan yang ketiga, kelola pemasukan dan pengeluaran dengan baik. Oke, dalam mengelola keuangan usaha itu pasti ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Di antaranya yang pertama itu uang hasil usaha langsung digunakan untuk kebutuhan pribadi. Teman-teman pasti kalau dalam berwirausaha ketika kita sudah mendapatkan uang dari hasil usaha kita, pasti ada hasrat dalam diri kita tuh langsung pengen diberikan untuk keperluan pribadi dulu daripada diputar lagi untuk modal atau untuk belanja. Dan yang kedua itu tidak mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran. Hal ini terjadi karena biasanya teman-teman itu mencampur antara uang pribadi dengan uang dari hasil. Perfect, 1, 2, 3. Yang kedua yaitu tidak mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran. Hal ini tuh terjadi karena teman-teman biasanya itu mencampur antara uang pribadi dengan uang hasil dari usahanya. Dan yang terakhir itu tidak menyiapkan dana cadangan. Karena uangnya dipakai untuk kebutuhan pribadi, teman-teman jadinya nggak punya dana cadangan atau dana darurat ketika suatu saat teman-teman tuh butuh modal lebih untuk menjalankan usahanya teman-teman. Seperti di sini ada contoh kasus seseorang mempunyai modal usaha sebesar Rp500.000 karena uang usahanya dan uang pribadinya itu digabung, sehingga modal usahanya itu digunakan untuk kebutuhan lainnya, sehingga akibatnya itu modalnya berkurang dan usahanya jadi sulit berjalan. Oke, dari permasalahan-permasalahan tadi yang udah kita bahas, selanjutnya ini ada langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pisahkan uang usaha dan uang pribadi. Mulai sekarang teman-teman yang ingin berwirausaha, mulailah memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi agar nantinya modalnya itu bisa terus berputar. Yang kedua, jaga modal usaha. Nah, ditekankan lagi bahwa modal usaha itu jangan pernah diotak-atik ya teman-teman, karena itu sangat amat berpengaruh terhadap usaha kita nantinya. Yang ketiga, ketahui pemasukan dan pengeluaran. Teman-teman dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran itu dengan bisa membuat buku catatan. Misalnya hari ini pendapatannya kita berapa, pengeluarannya berapa. Yang ketiga, siapkan dana cadangan. Ini juga nggak kalah pentingnya karena dikhawatirkan suatu hari itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti misalnya kenaikan bahan baku dan lain-lainnya. Nah, kenapa ini penting? Itu agar modal usahanya itu tetap tersedia saat usaha membutuhkan pembelian barang atau bahan baku. Boleh slide selanjutnya. Nah, pada slide kali ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, slide selanjutnya ada contoh catatan sederhana. Jadi ketika teman-teman ingin memulai usaha, teman-teman bisa lihat tabel berikut ini. Cara mengelola keuangan usaha sederhana. Yang pertama ada komponen, yang kedua ada keterangan. Jadi di komponen di sini ada modal awalnya, pemasukannya, pengeluarannya, sama sisa keuntungannya. Nah, teman-teman ketika ingin memulai usaha, teman-teman bisa atur sendiri modal awalnya itu berapa rupiah, pemasukannya berapa rupiah, dan seterusnya. Lalu teman-teman bisa langsung totalin. Selanjutnya ada studi kasus. Nah, studi kasus pada materi kali ini kita mengambil studi kasus dari kasusnya Dinda. Jadi Dinda adalah seorang mahasiswa yang menjual rice bowl. Awalnya biaya produksi usahanya itu berporsi sebesar Rp10.000 dan Dinda menjualnya menjadi Rp15.000. Nah, karena harga bahan bakunya naik, biaya produksinya usaha Dinda itu ditingkatin jadi Rp12.000.
Dinda bingung apakah harus menaikkan harga jual atau tidak. Nah, berdasarkan dari studi kasus Dinda yang tadi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi. Pertanyaan-pertanyaannya ada seperti yang di layar ini. Yang pertama, kira-kira apa sih masalah yang dihadapin sama Dinda? Terus yang kedua, kalau kalian semua berada di posisi Dinda, apa yang akan kalian lakukan? Yang ketiga, apakah harga jualnya perlu dinaikkan setelah mengetahui bahwa bahan bakunya itu naik? Yang terakhir, mengapa pengelolaan keuangan itu penting dalam kasus tersebut? A few moments later. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa masalah yang dihadapi oleh Dinda. Menurut saya karena studi kasusnya di sini ada kenaikan harga produksi, berarti masalah yang dihadapi Dinda ini adalah biaya produksinya meningkat, yang nantinya akan berujung kepada pengurangan keuntungan jika misalnya si Dinda ini tidak menaikkan harga produksinya. Menurut aku, kalau aku jadi Dinda itu, aku mengembali biaya produksi dan meninjau keuntungan yang diinginkan, dan dibandingkan harga dengan pesaing, menyesuaikan harga jual jika yang diperlukan penjual. Oke, aku mau jawab pertanyaan nomor 3. Menurut aku sih perlu ya untuk naikin harganya, karena kenaikan harga tuh itu juga bikin keuntungan itu kayak kalau terlalu kecil atau bisa aja rugi kan kalau misalkan dinaikin. Nah, tapi kalau mau naikin harga itu juga harus mempertimbangkan dari beberapa hal, kayak yang pertama itu dari harga pasar, yang kedua itu dari kondisi konsumen, dan yang ketiga itu dari daya beli masyarakat. Nomor 4 kan dari pengeluaran. Kenapa pengeluaran uang itu kan penting? Karena kita tuh jadi tahu usaha yang masih dihitung atau dia tuh rugi gitu. Nah, jadi kita juga tahu mengetahui biaya yang meningkat, terus juga membantu mengambil keputusan ketika harga itu lagi naik. Selanjutnya kita masuk ke sesi refleksi. Jadi setelah teman-teman mengikuti pembelajaran hari ini, apa satu hal yang kira-kira pengen kalian terapkan jika kalian memulai usaha? Saya ingin menjawab refleksi itu apabila saya ingin memiliki usaha, apa yang saya terapkan jika saya memiliki usaha dan menghadapi kenaikan harga barang sehingga keuntungannya menurun. Saya tidak akan langsung menaikkan harga jual. Saya akan mengevaluasi biaya operasional agar lebih efisien, mencari pemasok dengan harga yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas. Jika kondisi masih belum membaik, barulah saya melakukan penyesuaian harga secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan daya beli konsumen agar pelanggan tetap loyal dan usaha dapat terus berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah dari pembahasan kita dari awal sampai akhir ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Tidak ada. Oke, saya cukupkan pembahasan kita pada hari ini. Semoga pembahasan materi kita hari ini bisa menjadi bekal yang baik untuk teman-teman memulai dan mengembangkan usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.